Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi sama Mamang Kebun. Kali ini Mamang Kebun mau mengutarakan hasil uji coba menanggulangi penyakit tanaman lada. Ada orang bilang penggerek batang, ada juga orang bilang berlubang di tengah lanjaran pokok. Itu konten yang kemarin kita bahas masalah binatang yang awal membawa penyakit penggerek batang, atau dia punya batang pokok berlubang gitu. Kita sebelum berlanjut ya, karena di sini ada kita mau buka resep hasil uji coba ya di merica di saat ini. Waktu kita ke belakang ini resep pernah kita pakai semua tanaman semacam cengkeh, pala, kakao, kelapa hibrida, juga sawit pun kita pernah ya memakai ini resep waktu kita kerja di PTP 12 di sawit gitu. Kali ini kita mau membandingkan ya kehidupan yang betul-betul kita ditanggulangi dan yang dibiarkan gitu. Kita di depan kita ini ada tanaman yang dibiarkan mereka hidup menderita atau tidak pernah kita rawat, dicuekin gitu. Kita mau mencoba, istilahnya kita bukan tidak paham untuk memelihara ini, cuma ini mau dibikin percontohan ya, mana yang kita tanggulangi dan mana yang kita dicuekin gitu. Berlubang di tengah atau penyakit penggerek batang. Ini di depan kita yang kena penyakit penggerek batang. Ini yang Mamang Kebun biarkan ya, tidak pernah dipelihara gitu. Nah, keadaannya begini. Ini mungkin sejak dia dikasih obat di bawah, diobat gitu ya. Tapi ada yang penanggulangi yang tidak Mamang laksanakan di satu pohon ini gitu. Dibiarkan nih dia membusukkan pohonnya itu ya, tuh sampai busuk begini gitu. Sejak dikasih obat ya, resep hasil olah repetulasi Mamang ya, yang sejak dulu mungkin ini resep dari orang tua kita yang suka berkebun di daerah Banten gitu ya. Sampai sekarang juga dia itu tidak pernah melepas menanam merica, selalu anak cucunya gitu ya. Mbahnya sekarang sudah tidak berdaya, mungkin karena usia ya. Kali ini Mamang Kebun ya, ini dari mulai kita dikasih obat sampai sekarang ini 5 bulan. Sebab awal gejala dari penggerek batang tidak sampai parah gitu, baru mau gejala. Nah, masalah gejala ini apa ya, tihang atau lanjaran ini udah 3 meter baru ketemu. Sehabis dia udah begitu kehidupannya, tidak layak lagi dilihat gitu ya, kurang enak. Awal mula kena penyakit penggerek batang, daun menguning ya. Cuma dia juga berbintik-bintik begini, nih berbintik ya. Ini awal gejala kena penyakit
memang dari luar kita tidak dilihat gitu kan. Nah, ini kan dua pohon ya, dibikin yang kena parah dan yang tidak gitu. Ini yang memang tidak dipangkas, ini hidupnya menderita. Hidup sih hidup ya, keadaannya begini aja. Kasihan dia. Ini dibikin percontohan. Ini jelas ini berlubang di dalamnya ya. Nah, coba daun itu berubah menguning, baru dia berbintik-bintik. Nah, macam begini. Coba berbuah, nggak layak buah juga begini. Daunnya menguning, bintik-bintik. Ini yang kena penyakit penggerek batang gitu ya. Oke. Sehabis dia kena penggerek batang, mungkin membusuk, jadi banyak penyakit di sini. Nah, kita biarkan aja sampai di mana dia sembuhnya gitu ya. Kalau memang kita jeli ya, karena Mamang selalu perhatikan. Ini pendapat Mamang ya, kalau kena penggerek batang tidak dibuang, tidak dipangkas, kayak begini sudah 5 bulan ini nggak ada perkembangan, begini aja. Sedangkan kita menunggu hasil atau punya tanaman bagus, istilahnya sehat. Ini yang Mamang biarkan. Nah, coba sebelahnya ini yang Mamang dirawat. Begitu kena penyakit, nah kan masih ada ini daun-daun ini ya, begini dia kremod, udah habis. Tapi ini udah selama 5 bulan ini udah jadi, udah sukses pengobatan kita ini gitu ya. Awalnya kena penyakit penggerek batang itu daun menguning tidak sehat, baru daun begini berlubang-lubang, terus warnanya kuning dan ada bintik-bintik gitu ya. Bintik-bintik itu berbentuk warnanya coklat. Bandingkan ini ya, yang ini yang memang tidak pangkas ini dengan yang ini. Nah, coba lihat. Ini memang ditanggulangi kita ya. Istilahnya dirawat dari sejak dia kena penyakit sampai sekarang dia rawat, sampai dikasih obat segala macam semua. Ini 500 karena ini bibit bawa dari Malaysia ya. 500 pohon. Jadi awal mula ya kena penyakit penggerek batang itu daun menguning ya, baru ada bintik-bintik warna coklat, jadi yang coklat itu jadi apa, jadi kayak kebakar, baru dia berlubang begini. Ini kena penyakit penggerek batang. Mamang dibiarkan aja ini satu pohon, diberi contoh ya, atau dicoba. Ini yang kita Mamang tidak dipangkas atau dipotong, sedangkan yang ini ya, yang Mamang potong. Jadi menurut orang tua ya, secara alami ada penyakit penggerek batang itu tidak akan sembuh selama-lamanya itu kan, karena dia serang di dalam itu istilahnya ya, batang merica itu empuk, mungkin rasanya enak untuk ulat atau binatang yang lain gitu ya. Meskipun dia hidup selamanya menderita, punya hasil tidak memuaskan, dilihat merasa nggak enak juga gitu ya. Nah, makanya Mamang sekarang akan memberi trik cara menanggulangi penyakit penyakit penggerek batang gitu. Ini ada yang fatal dari permukaan tanah sisanya cuma 20, ada yang sisanya 40. Nah, awal
pertama menanggulangi penyakit penggerek batang, siapkan parang yang tajam, baru kita cari satu lanjaran yang kita dianggap kena, yang daunnya yang tadi mamang ungkapkan menguning dan bintik-bintik. Dibuka ternyata dia berlubang. Cuma di sini ya, kalau yang baru-baru sebelum kumat, dia lubangnya di dalam itu belum besar gitu. Kalau yang udah lama, udah kronis, itu hampir habis. Tinggal tulangnya aja di luar. Sedangkan di dalam dia berlubang. Hidup, hidup. Tapi perkembangannya nggak enak dilihat. Sedangkan kita bertani banyak modal ya untuk mencari hasil. Nah gitu. Kita ini yang memang laksanakan ya atas saran orang tua dari Ujung Kulon, karena orang tua kita ya, saudara-saudara kita yang ada di Ujung Kulon, dari mulai tahun 2000 dari tahun dari tahun 16 13, sejak zaman mungkin kerajaan, orang tua kita tidak pernah melepas menanam merica. Kita membahas sedikit masalah POC ya. POC itu didirikan di Belanda tahun 16 18. Nah, POC itu Indonesia sebetulnya tahun 16 13 udah mengekspor, mengirim upeti ke Amerika, ke Belanda gitu ya, nggak tahu Amerika ya, Belanda ya, ke Belanda. Mungkin zaman kerajaan Indonesia udah mengirim atau mengekspor buah merica. Nah, tahun 1813 Belanda kepingin ke Indonesia. Ya akhirnya ada istilahnya yang namanya POC. POC itu jadi orang punya barang baku tindis, istilahnya tidak dibenahi perdagangan itu. Makanya waktu itu Belanda menciptakan atau membuat organisasi dunia dagang yang dibilang VOC. V-nya bukan Vespa ya, VOC. Nah, company ke sana itulah ada, kita kan bahasa Inggris itu. Jangan terlalu jauh membahas itu, karena kita juga ya sedikit-sedikit baca buku peninggalan orang tua. Yang kita baca, yang kita bahas masalah pengolahan atau pemeliharaan merica gitu ya. Kita secara alami ini ya kepingin ini kita punya merica ini yang 2800 pohon ini bebas dari bahan kimia atau istilahnya pupuk urea atau TSP, tek-tek bengek yang lainnya gitu ya. Pernah ini kita pupuk umur 100 hari pakai garnasil aja gitu ya, supaya dia punya tunas berkembang gitu. Karena mulai tumbuh 100 hari dia mengembangkan pokok tunas gitu. POC datang ke Indonesia karena apa? Hasil rempah-rempahnya Indonesia itu terkenal. Nah, terkenal dengan alam gitu ya. Jadi alami memang gitu. Karena mungkin dulu orang Indonesia itu belum mengenal yang pupuk kimia itu. Makanya kita mau mengembalikan apa kata orang tua, nggak usah pakai pupuk-pupuk, ngapain katanya. Yang penting tanahnya aja diolah. Itu sebagai syariat aja kan. Tapi kalau mengolah tanah bukan syariat. Itu diharuskan memang gitu. Masalah pupuk, garnasil yang lain, perangsang itu sampai tetek bengek, orang tuaku bilang itu sebagai syariat aja. Meskipun
pupuk banyak atau kimia harganya bagus-bagus semprot yang sekarang kita banyak di media, itu mungkin bagi mamang kebun ya kurang menarik gitu. Karena apa? Kita dengar dari orang tua, satu hal tanaman maupun manusia dari awal yang kita pondasi harus kuat. Contohlah kalau tanaman kemungkinan ini tanahnya harus diperbaiki. Bahkan kita berani beli alat gitu. Kalau masalah tanah, apakah ini tanah masih bagus, layak untuk ditanami merica, atau tanaman apa yang cocok di tanah ini. Ternyata yang tanah kita olah ini termasuk kriteria tanah paling cocok untuk tanaman merica. Arahnya arah ke timur ya. Begitu matahari keluar dari jam 6 sampai jam 1 siang itu full kejemur itu. Itu yang mamang kebun suka tanah itu. Nah ini masalah pupuk kimia itu tek-tek bengek, ya mamang nggak mau pakai lah. Apa sebabnya? Segala sesuatu mungkin dari awal pondasi, kata orang tua, memang merasakan gitu ya. Orang tuaku dulu, keluargaku yang ada di Banten selama ini, ya, dia hanya hidup bertani, barokah, juga taninya bagus gitu ya. Banyak dilihat orang, banyak dicontoh di masyarakat juga diperlukan gitu ya. Karena dia tidak meninggalkan perawatan secara alami itu kan, betul-betul alami. Bukan dia tidak mampu untuk beli pupuk. Kemungkinan kita membahas masalah perawatan tanah dulu. Untuk apa pupuk banyak, bahan semprot-semprot yang lainnya kalau kita pondasinya jelek atau tidak diolah. Nah, makanya mamang diusahakan ini lebih besar modalnya pengolahan tanah ketimbang kita yang lainnya gitu kan. Ini 1 hektar kurang lebih ya, kita kapasitasnya masuknya 2.800 ini, 2.800 bertahap. Ada yang umur 2 tahun, ada yang umur 1 tahun, ada yang umur 6 bulan, ada yang umur 4 bulan ya, menginjak 5 sekarang. Itu bervariasi. Karena apa? Selama ini kita banyak juga kesibukan di luar kebun gitu ya. Banyak orang yang mau memakai jasa kita. Sedangkan kita berkebun seluas ini hanya kerja sendiri gitu. Ya terpaksa kita hanya sebentar, sejam 2 jam ketemu sudah kita kasih saran begini-begini. Nah ini hasilnya pengobatannya. Hasil pengobatan yang mamang dibikin sendiri. Ini secara peninggalan orang tua dulu obat ini. Obatnya asli betul-betul dari alam. Tidak ada unsur kimia, tidak ada. Atau beli dari toko, tidak ada. Ya. Bahan atau bumbu rakitannya betul-betul kita ambil dari alam. Kita buka ya masalah resepnya itu kan. Barangkali ada di antara kita yang mau mengikuti atau mencoba, silahkan gitu ya. Ini kita mamang kebun punya resep peninggalan orang tua dan sampai sekarang mungkin masih dipakai sama keluarga kita yang ada di Banten, keluarga kita yang suka bertani ini secara alami gitu ya. Jadi pertama kita buka ya, ini resepnya. Pertama kita mau menanggulangi ya, menanggulangi merica yang kena penggerek batang. Dari tadi udah dibilang kan, awalnya berlubang di dalam itu tidak akan sembuh
selama-lamanya, karena dia tidak berkembang lagi di dalam itu. Kalau udah kosong, berlubang. Makanya di sini ada para petani bilang hidup tak mau, mati pun segan. Kenapa penyakitnya begitu? Satu, tanahnya tidak diolah. Kedua, yang pokok batang merica ini berlubang karena dia kena penyakit gitu. Makanya Mamang menganjurkan kalau dia udah ada bintik-bintik penyakit yang macam tadi Mamang bilang ya, daun kuning, bintik-bintik warna coklat bintiknya, baru dia yang coklat itu jadi gosong, itu udah kena penyakit penggerek batang. Cuma baru gejala gitu kan, belum kronis gitu ya. Kalau udah kronis, hidup tak mau, mati pun segan. Berbuah, berdaun, tapi tidak potensi, nggak enak juga dilihat gitu ya. Kita buka nomor 1, cara menanggulangi penyakit tanaman lada yang kena penyakit penggerek batang. Pertama, kita cincang dari atas atau potong, cari sampai di mana dia berlubang gitu ya. Misalnya dari atas lanjaran dia turun ke bawah sampai di mana, terus potong terus dipotong. Cari itu lubangnya sampai di mana. Karena penyakit itu awalnya dari batang muda dulu. Baru udah berulat di dalam, baru dia mengembangkan ulat-ulat itu di batang. Kadang-kadang ini punya kita juga kan, udah baru ada yang dari tanah sisa 40, ada yang dari tanah sisa yang kita potong, ke atasnya dibuang, ada yang 1 meter, ada yang 50, bervariasi gitu ya. Padahal ini udah full dulu itu 3 meter, kok tiba-tiba dari tengah-tengah gitu muncul penyakit begitu. Ke atas dulu dia, batang kuning, bintik-bintik. Pertama obatnya, resepnya kapur. Kita ukuran yang sedikit aja dulu ya. Ini dari paham dari orang tua. Ini bubur, dibilang aku kasih nama obat ini bubur ngakak ya. Bubur ngakak gitu. Namanya bubur ngakak. Sediakan kapur yang masih bendol-bendol 5 kilo. Berarti kayak batu ya, mendol-mendol itu. Tapi jangan coba-coba pakai dolamit, karena dolamit itu udah membawa bahan kimia gitu. Udah ada proses kan, udah ada proses tangan manusia yang lebih jauh kalau dolamit. Kita usahakan cari dolamit kapur yang berbentuk kayak batu, yang masih mentah istilahnya kan, itu 5 kilo. Baru kita siram sampai jadi bubur. Berapa air ukurannya, yang penting tidak pakai ukuran, yang penting itu kapur menjadi bubur ngakak ya. Itu bubur itu mungkin ya kurang lebih menjadi sekitar kurang lebih 40 atau 50 liter itu. 5 kilo kita siram jadi bubur 50 kilo kurang lebih, atau 50 liter ya, kurang lebih 50 liter. Dari 5 kilo kapur jadi 50 liter gitu ya. Kapur yang bendol. Yang kedua yang namanya trusi, bukan tarasi, trusi ya. Ini resep dari orang tua dari dulu, resep dari Belanda ya sampai sekarang gitu ya. Itu baru 2, kapur dengan trusi. Itu semuanya 6, cuma di Kalimantan kita dapat hanya 3 aja gitu. Kapur, trusi, tambah gula
gula 50 atau setengah kilo gula kristal, setengah kilo dicairkan ya, pakai air jadi 5 liter. Airnya 5 liter dari gula setengah kilo gula, itu gula pasir. Itu yang kedua. Yang ketiga ya trusi tadi ya, udah 3. Yang keempat, kalau ada istilahnya puradan, pakai puradan, tapi yang 10 WF itu setengah kilo aja. Nah di sini kita nggak pakai puradan. Karena apa? Puradan itu kalau ditumbuk malah kayak apa ya? Puradan itu kan berbentuknya pasir dia. Lama dia larutnya gitu. Kita nggak pakai puradan kemarin karena puradan banyak di sini. Kita cari yang namanya middle ya. Middle itu semacam kayak bentuk margarin. Itu biasa orang yang punya perusahaan sabun ya, sabun mandi, dia pakai middle itu. Hanya 5 on aja middlenya gitu ya. Jadi resepnya hanya 3 ya. 1 middle, yang kedua trusi, yang ketiga kapur ya. Itu cuma resepnya ada, kita yang dapat cuma dapat 3 gitu, middle, gula pasir, sama trusi. Nah itu kapur sebagai bahan media. Dari 5 kilo yang bendol-bendol disiram dengan air 50 liter ya, sampai dijadikan bubur gitu. Nah kalau kita mau disiram atau disemprot, tapi kita ini caranya dipakai disiram ya. Satu pohon kita hanya 3 kaleng susu bekas. Kaleng susu yang bekas kita lubangi, baru ditakar. Satu pohon itu hanya dikasih 3 kaleng gitu ya. Itu cara pengobatannya di bawah dulu gitu. Karena di bawah itu banyak dia sumber, sambil kita perangsang pemupukan gitu ya. Itu pupuk bukan nggak bawa kimia ya, tapi kemungkinan kita ambil dari alam gitu. Trusi 5 on, kapur 5 kilo yang masih bendol-bendol, terus middle itu pengganti garam ya, pengganti puradan ya. 5 on aja gitu kan. Nah terakhir, karena itu bisa mabuk itu orang itu kalau mengisap itu ya, tapi sebentar aja. Waktu dia masih mendidih prosesnya bau. Kita menghindari bau, dikasih kopi. Karena kopi bisa mentransiir yang bau-bau, termasuk bangkai manusia juga kalah dengan kopi gitu kan. Makanya kita bagi pengalaman diusahakan di kebun itu selalu harus nanam kopi gitu. Cuma kita susah cari bunga kopi di sini itu ya. Terpaksa kita pakai bijinya aja. Biji kopi dibeli di warung gitu. Untuk menetralisir rasa baunya gitu. Ambung baunya. Mungkin termasuk jadi 4 ya. Kapur, trusi, terus middle. Kalau tidak ada middle pakai puradan yang 10 WF. Cuma yang 10 WF sekarang nggak ada gitu ya. Adanya yang di toko itu 36G. Itu kita ndak pakai. Kenapa nggak cocok? Istilahnya tidak cocok untuk dibawa ke petani yang kurang memahami masalah bahan kimia gitu ya. Karena apa?
kita usahakan tanah itu supaya subur. Baru kita bunuh dengan puradan. Kenapa membunuh puradan? Yang kita pakai puradan yang mati itu kan cacing. Cacing, semut di bawah itu. Sedangkan yang mengolah tanah menjadi gembur itu kan cacing, semut. Sekarang kita mau bunuh pakai puradan misalnya. Aku nggak tega gitu ya. Makanya kita ganti ini puradan diganti dengan middle ya. Middle itu kebanyakan perusahaan itu memakai perusahaan sabun mandi misalnya kan. Sabun mandi atau cuci sabun cuci itu banyak dia pakai gitu kan. Nah, itu juga dari alam ya. Dari jenis JPO dari sawit itu yang udah berbentuk margarin itu, middle itu ya. Ada juga orang yang bisa dipakai bikin kue beleng, itu hampir percis begitu gitu, percis sama dengan orang yang suka bikin kue pengawet gitu ya. Tapi jangan dimakan, itu pengawet itu bahaya, itu kita pakai aja di tanaman gitu ya. Sejenis middle gitu, gantinya puradan gitu. Nah, itulah para hadirin, bapak-bapak kaum tani yang suka ya silahkan mau mencoba gitu kan. Mamang memukakan atas dasar berpengalaman dari orang tua yang dari dulu zaman VOC Belanda gitu ya masuk ke Indonesia, itu dia dipakai terus sampai sekarang. Nah, 5 bulan kemudian hasilnya oke. Hasilnya oke. Nah, coba. Ini dulu udah mentok terus itu, penuh. Tiba-tiba kok di tengah diserang. Gitu ya. Nah, masih ada nih yang gejala-gejalanya nih. Tapi sekarang udah sehat ya. Ini baru waktu dari gejala sampai sekarang ini 5 bulan. Kita kasih dibersihkan dulu, baru dikasih obat ya yang tadi kita resep itu. Nah, udah mungkin prosesnya 3 minggu dari pengobatan, baru kita dicincang dari atas dulu, dicari itu lubang sampai di mana gitu ya. Ya, itu kita cara menanggulangi penyakit matek. Kita harus tahu di mana dia mulai atau istilahnya udah gejala. Nah, gitu. Coba lihat. Habis kita diobati ya, dengan resep kita, pertumbuhan tunasnya loh, cantik sekali. Iya. Jadi kita bukan tidak memahami masalah pupuk yang dianjurkan pemerintah ya. Tapi kita mau ini merica bebas dari bahan kimia. Itu ya. Yang artinya kita mau merawat merica ini dengan betul-betul secara alami. Ini semuanya 2.600 yang ini. Tapi ada 4 tahap ini karena kita bibit tidak pernah beli. Cuma yang 500 ini waktu itu kita berkunjung ke Malaysia, pulangnya ya bawa bibit ini. Karena kita terpesona lihat di sana itu dia berbuah tidak pernah berhenti. Gitu. Ada perbedaan. Ini daunnya cenderung kecil, lancip gitu ya. Ini yang bibit dari Malaysia. Coba ini. Nah, waktu kemarin itu dia kena penyakit ini banyak buahnya, coba. Nah, sekarang dia udah pulih kembali. Hijaunya hijau tua, daunnya ini tebal lagi. Berarti dia udah sembuh sekarang ini. Tapi ada juga, terus ada gitu. Ada satu persatu gitu. Tapi kan kita udah tahu apa dari mana dia gejala. Secepatnya itu dari mulai gejala kita sikat. Lubangnya ada. Sebelum dia berlubang kan membusuk dulu di dalam itu. Iya, membusuk dulu. Nah, baru lama-lama dia berlubang, busuk sudah. Diikuti sama ulat-ulat itu. Iya, itu. Jadi kita mohon ya sama rekan-rekan
bantuannya demi kelancaran Mamang Kebun mencari solusi atau istilahnya mengeluarkan hasil olahan mengecek gitu ya, apa ini dari mana awalnya penyakit gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau sehat akan menampilkan konten-konten mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Yaitu resep dari Mamang Kebun yang sejak dulu zaman nenek moyang kita. Ini resep selalu dipakai, namanya bubur ngakak. Kita ulangi lagi, kapur 5 kilo yang masih bendol-bendol, terusi 5 on ya. Gula pasir setengah kilo, tambah lagi middle atau ada orang sebut beleng gitu ya. Itu middle itu dari hasil buah sawit ya, dari hasil JPO gitu. Dia bentuknya kayak apa, margarin gitu ya. Kebanyakan orang yang punya perusahaan sabun mandi itu yang pakai middle itu ya. Middle itu mungkin 5 on aja ya, disiram dengan air panas, sudah mencair baru dicampur dengan gula gitu ya. Dicampurkan dengan gula, dicampurkan dengan itu tadi kopi. Kalau seandainya pemirsa bapak-bapak nggak ada kopi ya, kopi busuk kopi tumbuk ya, yang warna hitam itu yang suka diminum, ganti aja dengan kapur barus ya. Ya 5 on baru ditumbuk dicampur untuk menetralisir rasa baunya itu ya. Karena kapur ini udah disiram sama terusi ini ya, mambu gitu ya. Tapi sebentar aja, kalau dia udah larut, udah beradaptasi satu sama lain, nggak ada rasa bau gitu. Itu resep untuk menanggulangi penyakit penggerek batang, semua untuk tumbuhan. Biasanya pohon nangka juga kan banyak yang meleleh-leleh, itu nangka besar itu gampang, masukin aqua pakai sedotan, dikucurin aja, kemasukin ke dalam gitu pakai air ini, insya Allah. Tapi ya pengobatan nggak bisa begitu mengobati besok atau lusa sembuh gitu. Mungkin ada proses minimal 3 bulan lah ya, 3 bulan gitu. Kalau yang mau cepat prosesnya, ngegel cengek baringnya kakak, hahaha, itu kerasa pedes gitu kan. Ini namanya obat ya, bertahap. Coba sekarang tuh lihat di bawah udah kelihatan pulih. Ini ada pohon duren juga, petai ini sengaja kita untuk pelindung, untuk duduk-duduk di sini biar teduh. Nah, itu yang resep Mamang utarakan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus di channel Mamang TV. Subscribe and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.